Nah, ketika saya konsen dari 2013 itu persoalannya makin lama bukan makin tambah berkurang. Sungai Citarum sebagai sungai terkotor di dunia ke-1. Saya tidak bisa tinggal diam. Mereka turun, kita jangan jadi penonton, harus turun juga. Awal mula saya tertarik terhadap isu lingkungan 2013 terpicu oleh adanya relawan dari Jepang dan Eropa membersihkan Sungai Cikapundung. Saya tidak bisa tinggal diam. Mereka turun, kita jangan jadi penonton, harus turun juga gitu. Itu awal saya tertarik untuk memperdalam lingkungan. Nah, ketika saya konsen dari 2013 itu persoalannya makin lama bukan makin tambah berkurang, makin tambah banyak, sehingga Jawa Barat ataupun Indonesia ini malah mendapat predikat yang buruk dari persoalan lingkungan, terutama di sampah. Indonesia sebagai penyumbang sampah terbesar kedua dunia ke laut. Sungai Citarum sebagai sungai terkotor di dunia ke-1. Itu yang membuat saya harus tetap konsen dengan berbagai cara saya lakukan untuk mengedukasi ataupun membersihkan sekalipun kondisi, ya itu salah satu caranya. Oh, yang di bawah mulai pimpinan. Oh iya. Untuk saat ini saya sedang melakukan program-program kegiatan bagaimana tadi berkesinambungan dari meminimalisir persoalan-persoalan lingkungan yang sudah memang tadi predikatnya sudah buruk, sudah tidak baik, terus nyambung ke kesehatan juga, nyambung ke sosial juga, nyambung ke kemanusiaan juga. Yang saya lakukan adalah tetap dengan edukasi-edukasi sederhana masuk ke wilayah-wilayah pemukiman padat penduduk, bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar lingkungan di wilayah terdekat dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah sendiri, mulai dari lingkungan terdekat. Caranya ya berbagai cara, berbagai program kami lakukan. Salah satu program-program yang sudah lama juga dilakukan oleh mungkin orang-orang yang sudah melakukan Jumsi, Jumat Bersih-Bersih, terus edukasi tentang pengolahan dan pemilahan sampah. Bahkan ada program kebudayaan saya adopsi menjadi kegiatan yang bisa meminimalisir persoalan sekarang yang ada, yaitu perelek runtah. Terus saya juga melakukan kegiatan dengan tim komunitas mendirikan atau menjalankan sebuah sakola, yaitu sakoling gitu. Ya masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya. Berawal dari akhir tahun 2019, kita beberapa pengurus, ketua RT 3, 2, sama 4, dan warga lainnya, ibu-ibu terutama yang merasa prihatin dengan kondisi lingkungan di sekitar, dengan banyaknya sampah, kemudian kurang peduli dan kurang kesadarannya dari warga masyarakat akan kebersihan lingkungan gitu. Jadi makanya berdasarkan itulah kita berkumpul untuk membentuk satu komunitas yang pada awalnya yang kami bentuk itu bergerak dalam bidang bank sampah, melebur menjadi komunitas Masagi yang cakupannya lebih umum, tidak hanya menyangkut di bank sampah, tapi ada kegiatan sosial lainnya di bidang kerajinan, lingkungan hidup seperti berkebun gitu ya. Di situ jadi kami terbentuklah satu komunitas Masagi Cibogo yang awalnya hanya bank sampah saja. Dulu kenapa Bu tertarik ikutan ini? Ya waktu dulu teh daripada diem ya udah Pak RT di ibu-ibu disuruh
Jumsih, jadi sekalian aja itu apa ngambil perelek gitu. Iya, iya. Jadi tertarik ya lumayan ya buat wakaf makam. Nah, kalau perelek mah uang nanti. Ya, kita kan berhidup berdampingan dengan lingkungan ya. Kita hidup berdampingan dengan sampah. Kita tidak bisa lepas dengan sampah karena produksi sampah itu kita tidak ada liburnya lah gitu ya. Tidak ada liburnya, makanya bagaimana kita sebagai komunitas untuk bisa berperan aktif untuk menjadi bagian sebagai solusi terhadap lingkungan gitu. Ya paling iya kotornya seberapa hanya seberapa kilo ya? Normal, paling jadi 80 Ya, bukan kiloannya sekali ya umum kotor. Seberapa lah? Nu kamari seberapa? Anu kotor. Kemarin itu 31 kilo, kemarin 1. Kalau sekali ngambil gitu. Yang kotornya Lumayan dah. Itu teh cuma satu RT. RT Padian mah dikit padahal itu. Cuman berarti gagang kan? Gagang tapi bisa dapat sampah 30 kilo. Lumayan. Lumayan. Yang tadinya sampah itu lebih berserakan gitu ya, tapi dengan adanya kegiatan bersih-bersih lingkungan udah sedikit berkurang gitu, sedikit berkurang. Memang sih masih banyak PR. Jadi karena yang target kami komunitas gitu, untuk sasaran kami untuk edukasi mengenai lingkungan itu ada terhadap 5 RT dan sekarang baru hanya 2 RT gitu yang sudah melaksanakan kegiatan di komunitas kami gitu, seperti bersih-bersih dan sebagainya gitu. Masih banyak PR-nya. Pada dasarnya pembelajaran atau ilmu pengetahuan itu harus diinformasikan atau disebarkan sejak dini mereka gitu, karena dari usia TK, SD, daya tangkap dan daya pikir mereka itu masih benar-benar fresh. Ketika kita jejali dengan hal-hal positif, mungkin mereka menjadi bekal buat mereka ke depan gitu, ketika ya mereka mulai menginjak besar dan dewasa gitu. Pada kemana tuh, pada tidur gitu. Dikalahin diri ya. Kalau manfaat yang dirasakan yaitu membangun kesadaran-kesadaran atau kepekaan-kepekaan, baik kepedulian terhadap lingkungan maupun kepekaan dan kepedulian kebersamaan. Intinya jangan sampai mereka terpecah belah karena persoalan-persoalan yang menurut saya bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu. Dan manfaat yang mereka rasakan juga mungkin ketika mereka terbangun kesadaran-kesadaran, mereka tidak menjadi objek yang tersalahkan karena kerusakan-kerusakan ataupun pencemaran lingkungan yang ada di wilayah sekitar pemukiman padat penduduk. Pun sederhana loh ini sebenarnya, mas sederhana, nggak ribet. Pelajarannya cuma menggambar, mewarnai, berkebun gitu kan. Harapan saya sih untuk Sakoling secara kewilayahan yang ada di sini khususnya bisa terus bertahan, bisa terus terawat, dan umumnya ketika beberapa bulan atau kedepannya lagi Sakoling menjadi sebuah percontohan bagi wilayah-wilayah lain untuk membangun pembelajaran terhadap anak usia dini akan kepedulian dan kesadaran lingkungan. Sadar aja, harus sadar bahwa hal kecil yang dengan tidak acuhnya mereka itu bisa jadi bencana sebenarnya gitu. Harapan kepada pemerintah saya sih sebenarnya tolong ketika ada program, sebelum program itu dijalankan
sosialisasi dulu yang bagus terhadap masyarakat, karena program lingkungan ini berkaitan dengan masyarakat, kondisi masyarakat, kebiasaan masyarakat. Jadi tanpa ada sosialisasi yang langsung dengan masyarakat, ya saya pikir itu hanya sebuah gerakan-gerakan yang temporari, ya karena yang tidak akan berkelanjutan gitu. Intinya mah harus ikutan berperan, harus sama-sama peduli lah. Kalau bukan pribadinya masing-masing yang peduli, ya mau siapa lagi gitu. Itu aja.